Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas kalau kita punya wasir, kalau disuruh memilih tindakan operasi, Halrar atau stapler, mana yang kita pilih ya? Halrar atau stapler, atau Halrar ya? Saya akan jelaskan begini. Stapler dan Halrar itu indikasinya untuk derajat 2, 3, dan 4. Tetapi kedua-duanya untuk derajat 4 itu angka kekambuhannya tinggi. Jadi yang efektif untuk derajat 2 dan 3 ya, dua-duanya itu stapler dan Halrar ya. Kalau untuk derajat 4 dua-duanya itu kekambuhannya tinggi. Di samping itu tidak bisa menyelesaikan faktor eksternalnya ya, sehingga kadang-kadang harus dikombinasi dengan eksisi hemoroidektomi ya, baik dilakukan Halrar atau stapler, kemudian melakukan eksisi juga faktor luarnya atau benjolan di tepi anusnya itu ya. Tetapi kalau kita disuruh memilih stapler atau Halrar itu berdasarkan penelitian ya. Sekarang kita bicara stapler. Stapler angka kekambuhannya itu 11%. Ya, sedangkan Halrar angka kekambuhannya kurang dari 10%. Artinya Halrar lebih baik ya dari sisi angka kekambuhannya. Walaupun dua-duanya untuk nyeri pasca operasinya lebih kecil ya, atau kurang dibandingkan eksisi hemoroidektomi ya, dibanding operasi konvensional, dua-duanya kurang nyerinya. Tetapi komplikasinya adalah kalau yang namanya stapler, angka komplikasinya jauh lebih besar daripada Halrar ya. Angka komplikasinya stapler itu 20%, sedangkan Halrar itu 9%. Dan yang yang perlu kita perhatikan juga bahwa angka komplikasi yang terjadi pada penanganan dengan stapler itu berhubungan dengan teknik mengerjakannya ya. Bahkan komplikasi yang sangat serius bisa terjadi pada penanganan dengan teknik stapler. Kalau yang pertama, penempatan jahitan pull stringnya terlampau dalam, maka bisa terjadi perforasi ya, karena waktu ditarik kemudian dipotong bisa terjadi perforasi, atau jahitan pull stringnya sendiri bisa menyebabkan perforasi ya, dan berkomplikasi menjadi perforasi atau bocor rektumnya, bahkan juga terjadi abses atau bisul di dalam rongga panggul kita ya, yang sangat berbahaya ya. Angka komplikasinya 20%. Dan kalau di Eropa itu dijelaskan bahwa seorang ahli bedah koloproktologi atau seorang ahli bedah kolorektal yang baru lulus disarankan untuk berhati-hati kalau melakukan stapler, karena komplikasinya berhubungan dengan teknik. Di samping itu, komplikasi jangka panjang stapler itu pernah ada penelitian yang mengevaluasi ya, selama 12 tahun sesudah di stapler itu angkanya cukup besar ya, 48% orangnya menderita tenesmus atau mules ya. Mules kalau BAB ya, mules karena penyempitan dengan berbagai derajatnya ya, mules ya. Di samping itu juga soiling, nyelepret itu kalau stapler. Kalau Halrar angka komplikasinya hanya 9%, angka kekambuhannya kurang dari 10%, nyerinya juga kurang, angka komplikasinya kurang dari 9%. Tetapi dua-duanya kalau untuk derajat 4 tidak efektif ya, tidak efektif. Hanya efektif untuk derajat 2 dan derajat 3. Dua-duanya cukup mahal ya, tetapi dibandingkan stapler dengan Halrar ya pasti Halrar lebih mahal ya. Jadi kalau kita mempunyai wasir derajat 2 dan derajat 3, kalau disuruh memilih Halrar atau stapler ya silahkan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau bingung memilih antara Halrar dan stapler ya dilihat video saya yang membandingkan stapler dengan ligasi atau dengan pila, dan stapler Halrar dengan pila ya. Semua itu berdasarkan penelitian ya, di Eropa ya, banyak penelitiannya yang membandingkan antara
ligasi teknik dengan halra, ligasi teknik dengan stapler, stapler dengan halra ya. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan. Saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dr. Paran. Saya akan menjawabnya dan akan mengupload di channel YouTube Tanya Dr. Paran.